FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brendan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Such a You're listening to Pro 2 Singaraja. Teman terbaik kamu. I need you here with me. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film, dengerin terus ya, Pro 2 dari Singaraja, teman terbaik kamu. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita. Saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending. Yang viral. Woi, Kak.
Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar, kita ini lapar, kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan 105,4 Pro 2 RRI Singaraja Pro 2 FM, tempat terbaik kamu karena kita Indonesia. Tempat Pro 2 di Sepadah ya. Tadi kita sudah sama membahas tentang sekolah gitu ya. Gimana sih kita kangen banget sama sekolah, suasana sekolah karena lagi posisi yang holiday kayak begini ya. Tapi teman Pro 2 jangan khawatir, kita masih juga membahas tentang sekolah ya. Dan kita ngomongin soal keindonesiaan, dan pas banget topik kita untuk di pagi ini membahas tentang peran sekolah dalam menanamkan nilai keindonesiaan. Dan pas banget nih kedatangan seorang guru PPKN yang luar biasa banget. Langsung aja deh. Ini dia ada Niputu Rahayu SPD. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Pas banget kita ngomongin keindonesiaan, kita ngomongin sekolah, ketemunya guru PPKN. Iya. Ini salah satu apa ya? Mungkin seru nih kita ngomongin karena kita selama ini kita melihatnya itu kan ya pengaplikasian untuk keindonesiaan itu kita ngeliat ya udahlah di sekolah menjadi anggota paskibraka, kemudian jadi anggota ini itulah yang untuk Indonesia banget gitu kan. Nah, tapi secara umum sekolahnya nih kan kita harus tahu juga nih, bukan hanya murid-muridnya doang tapi sekolahnya juga gitu kan. Otomatis termasuk guru-gurunya. Dan all item yang ada di sekolah. Nah, ini gimana sih sebenarnya untuk sekolah itu yang untuk menanamin keindonesiaan kepada murid-murid gitu kan. Iya, baik. Jadi kalau kita bicara mengenai peran sekolah ya terhadap nilai-nilai keindonesiaan, jadi mungkin kita bedah dulu tuh nilai-nilai keindonesiaan itu seperti apa. Ya, mungkin banyak juga yang tak tahu itu sebenarnya nilai-nilai keindonesiaan itu apa sih. Jadi saya meyakini bahwa sebenarnya nilai-nilai keindonesiaan itu semua orang sudah tahu. Jadi tidak lain adalah Pancasila. Ya, kenapa saya bilang Pancasila? Karena Pancasila itu adalah nilai-nilainya sudah itu digali dari kepribadian, jadi nilai-nilai terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Makanya disebut dengan kristalisasi nilai-nilai terbaik bangsa Indonesia. Dan proses pembentukan Pancasilanya kalau kita lihat dalam sejarah kan cukup lama ya, dari BPUPKI, PPKI dan lain sebagainya. Maka lahirlah itu. Nah, jadi nilai-nilai keindonesiaan kita ini sebenarnya sudah teraplikasi secara baik sebenarnya di masyarakat. Cuma kadang-kadang tidak tahu. Ya, karena kan zaman dulu mungkin karena tidak ada pendidikannya yang kurang, jadi tidak tahu sebenarnya nilai-nilai terbaik yang ada dalam Pancasila itu sudah tercermin dalam norma-norma yang memang ada dalam masyarakat kita. Nah, contoh kalau misalnya kita di Bali gitu ya, masalah Trihita Karana itu misalnya. Hubungan harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan manusia, harmonisnya juga dengan lingkungan. Itu toh juga ada juga dalam Pancasila. Iya, benar. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan gitu kan, persatuan gitu ya, nah dan lain sebagainya. Jadi peran sekolah itu gimana sih sebenarnya gitu ya. Oke, kalau kita lihat dalam menurut Ki Hajar Dewantara, jadi saya ngambilnya Ki Hajar Dewantara karena kan itulah bapak pendidikan kita. Jadi menurut bapak pendidikan kita bahwa sekolah itu adalah tempat formal di mana siswa itu mendapatkan pengetahuan, mendapatkan keterampilan, dan satu lagi yang paling menurut saya penting dalam dewasa ini adalah bagaimana mereka belajar untuk mengelola konflik dan menyelesaikannya.
Iya. Jadi karena itu menurut saya peran sekolah memiliki peran yang sangat vital. Iya, sangat vital sekali sekarang. Karena sekolah itu kan sebagai tempat formal, rumah kedua bagi siswa. Ya, jadi di rumah kedua ini siswa nanti akan dibelajarkan bagaimana dia memahami bahwa nilai-nilai keindonesiaan yang kita punya itu memang sudah sesuai dengan nilai-nilai bangsa kita, kepribadian bangsa kita. Nah, seperti itu. Jadi bagaimana sekarang sekolah itu memformat agar ketika dalam ruangan belajar, jadi siswa itu tidak hanya mendapatkan masalah matematikanya gitu ya, 1+1 sama dengan 2 ya. Kemudian menghafal Pancasilanya bahwa satu ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi lebih dari itu. Bahwa kalau untuk pelajaran saya ya, misalnya PPKN itu sekarang mungkin 80%-nya adalah lebih banyak ke keterampilan. Ya, jadi bagaimana menyelesaikan masalah-masalah bangsa yang dikaitkan dengan materi Pancasila. Nah, contoh misalnya, kalau dulu kita dibacakan tentang masalah demokrasi gitu ya. Demokrasi itu adalah berasal dari kata demos dan kratos. Cuma itu aja kan? Sampai situ aja. Sampai situ aja. Tetapi kalau sekarang tidak. Bagaimana kita memahami demokrasi yang sebenarnya? Bagaimana kita cara menghargai orang lain? Belajar berbeda pendapat adalah sesuatu keniscayaan dalam negara kita. Karena kita kan negara majemuk. Iya. Jadi kita harus belajar bahwa berbeda itu tidak berarti kita bertentangan. Tetapi ketika kita berbeda, kemudian kita berdiskusi, itu adalah sebagai bentuk untuk menemukan sebuah titik temu. Nah, ini sangat penting bagi siswa. Karena kan nanti sekolahlah yang mempersiapkan siswa untuk terjun ke masyarakat. Jadi ketika nanti di masyarakat bukan ditanya apa itu demokrasi, nggak ada ya. Itu ya. Jadi yang bagaimana aplikasi kita Banjar misalnya ya, ketika kita misalnya ada pauman, kan di sana aplikasinya yang penting. Nah, nilai-nilai itulah yang sekarang di sekolah. Jadi peran sekolah itu sekarang harus ditumbuhkan. Jadi bukan hanya mencetak siswa menjadi pintar saja secara EQ, secara akademik. Tetapi dia juga menjadi pintar, bijaksana di dalam mengelola kehidupan. Nah, seperti itu, Pedi. Makanya kenapa sekolah itu kita bahas ya, karena di sanalah pencetaknya. Betul. Jadi istilahnya ilmunya itu dapat di sekolah. Betul. Gitu ya. Makanya apa perannya sekolah dalam menanamkan nilai Indonesia? Ya di sinilah murid-murid itu tahu, anak muda itu tahu bahwa Indonesia itu seperti ini, gitu ya kan. Nah, tapi kan kembali lagi, otomatis kalau aplikasikan atau mungkin juga sekolah menjadi istilahnya ranah vitalnya, berarti sistemnya atau sistem pengajaran atau cara mengajarnya yang pasti yang menjadi sorotan gitu. Betul, kan. Betul, setuju. Nah ini jadi pertanyaan kita sekarang, istilahnya bagaimana cara guru itu mengaplikasikan atau mungkin juga menjelaskan dengan metode pendidikan yang sekarang, karena terus berubah kan ya, dengan metode mungkin dari 1 bulan ya akhirnya jadi semester, akhirnya menjadi sampai sekarang, itu kan dengan cara yang berbeda gitu. Tapi ya untuk selama ini semoga aja bisa dari pendidikan PPKN sih luar biasa ya, semoga selalu nilainya bagus dan juga tapi yang paling penting aplikasinya. Betul, nih kan aplikasinya. Nah, kita bahas aplikasinya bukan nilainya sekarang ini ya. Nilai boleh 90 nih Bu, tapi pengaplikasiannya harus 100 nih kan ya. Ini yang kita ngelihat. Nah, sekarang dari selama mungkin Ibu sudah mengajar PPKN udah sekian lamanya, bertahun-tahun. Nah, ini dengan metode yang terus berubah ini bagaimana Bu? Iya, jadi kalau boleh saya kan mungkin mengajar PPKN itu udah 22 tahun ya. Iya. Lebih dari muridnya guys. Lebih dari murid ya. Ya walaupun kecil ya badannya. Ya, jadi memang saya mengalami gitu ya, bahwa ada perubahan gitu ya, paradigma bukan hanya PPKN saja sebenarnya. Jadi semua mata pelajaran gitu ya. Jadi jadi pendidikan itu sebenarnya menurut saya bersifat dinamis. Jadi dia harus mengikuti dengan perkembangan zaman. Ya, karena itu Ki Hajar Dewantara pernah berkata seperti ini, bahwa pembelajaran itu harus gitu ya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman siswanya gitu. Jadi kodrat alam siswanya itu artinya ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah, jadi kita harus betul-betul memahami apa sih sebenarnya bakat yang dia miliki gitu.
Jangan sampai nanti bakatnya menari terus kita paksakan menjadi senang matematika. Nggak mungkin kan? Iya. Jadi itu tugas guru. Kemudian yang kedua adalah kodrat zamannya. Kita juga harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita nggak boleh sama dengan yang dulu gitu. Kalau dulu siswa nggak tahu tentang internet, nggak tahu tentang media sosial gitu ya, nggak tahu tentang dunia luar. Jadi kita mengajarnya itu ya tok dengan buku aja gitu. Kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Jadi kita juga harus menyesuaikan dengan apa minat siswa, kemauannya apa, sehingga dia mengalir. Nah seperti itu. Jadi kemudian kalau dalam pembelajaran di kelas, nah sekarang lebih banyak ke aplikasi. Nah contoh misalnya kalau saya ya PPKN itu, bahwa ketika kita mengajar nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, kemudian NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, sesuai dengan mungkin asa cita Pak Prabowo yang pertama itu ya, memperkukuh Pancasila, ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar dan HAM itu. Jadi kita tidak hanya menuntut ataupun mengajarkan siswa untuk menghafal materi aja, tapi lebih dari itu. Nah contoh mengenai masalah hukum yang pernah saya lakukan ya di kelas, bahwa siswa kita ajak gitu ya, kita ajak dampingi gitu, bagaimana kita belajar berproses mengenai pengadilan di pengadilan, walaupun dalam bentuk miniatur di kelas. Jadi siswanya belajar menjadi hakim yang baik. Iya di SMA 1. Ya mungkin kalau hari ini ada anak-anak siswa SMA 1 yang dulu tahun berapa itu ya, mungkin 3 tahunan ya, yang pernah saya ajarkan itu. Mudah-mudahan hari ini mendengar ya. Jadi harus ingat itu ya. Flashback lagi nih. Iya, bagaimana menjadi hakim yang baik, bagaimana menjadi jaksa yang baik, gitu ya. Kemudian bagaimana kita menggelar persidangan layaknya di persidangan gitu ya. Ada terdakwanya gitu ya. Ada yang mengambil sumpahnya, ada saksinya, dan bagusnya lagi tuh ada apa istilahnya? Ada bukti-buktinya. Ya. Jadi di sana apa yang dinilai adalah prosesnya. Ya, bagaimana mereka berproses. Oh, ini loh kalau kita berada di pengadilan. No, ini loh seharusnya menjadi hakim yang baik itu. Gitu ya. Hakim yang bisa menegakkan kebenaran. Ya. Begini loh kalau kita menjadi pengacara yang baik gitu ya, membela terdakwa kita agar mendapatkan haknya. Jadi keadilan yang sebenarnya. Jadi bukan berusaha agar meringankan tidak mendapatkan hukuman bukan gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya dia mendapatkan hukuman sesuai memang dengan kesalahannya. Gitu. Jadi itu yang harus kita belajarkan. Kemudian dalam mengelola konflik itu misalnya. Jadi dalam mengelola konflik itu misalnya kita ada materi apa tentang misalnya kemajemukan gitu. Ya. Kita harus memberikan pemahaman kepada siswa bahwa negara kita itu memang negara majemuk. Iya, mau nggak mau harus diterima. Iya. Lalu yang terpenting adalah bagaimana kita menyikapi kemajemukan itu gitu. Jadi dalam sebuah, kalau kita menjadi negara Indonesia itu, warga negara Indonesia nggak bisa sama dengan seperti di Amerika. Walaupun mereka senang sekali itu ya di Amerika gitu, ternyata nggak bisa gitu. Jadi karena itu mereka harus diberikan pembekalan bahwa ketika menjadi warga negara ini loh yang kamu harus punyai menjadi warga negara. Apa itu? Belajar bertoleransi. Itu harga mati itu. Karena bagaimanapun kita nggak bisa menghilangkan kemajemukan itu. Jadi yang harus kita belajarkan itu adalah bagaimana kita belajar bertoleransi gitu, menerima kemajemukan itu dengan indah. Nah, itu yang sulit. Nah, seperti itu. Jadi proses pembelajaran itu dilakukan di kelas dalam bentuk praktek itu. Nah, itu sih yang perkembangan yang sekarang. Termasuk juga di pembelajaran yang lain. Pelajaran sosiologi misalnya, bukan hanya belajar mengenai manusia adalah makhluk sosial. Bukan hanya itu aja. Jadi apa itu makhluk sosial? Bagaimana seharusnya menjadi makhluk sosial? Kemudian juga dalam perkembangannya, contoh matematika, mungkin yang paling gini ya. Kalau matematika itu kan 8 tambah 2 ya 10. Tapi bukan hanya itu sekarang saya lihat. Teman-teman di guru-guru eksak tuh sekarang udah bagus. Ya, jadi contoh misalnya, bagaimana ilmu kematematikaan kita itu bisa bermanfaat bagi hidup kita. Contohnya membuat bangunan gitu. Jadi orang ngitung genteng gini.
rumus matematika itu bisa. Oh, dengan bangunnya misalnya 20 kali 15, oh jak amune konyang genteng gitu. Itu kan sangat penting itu bagi kehidupan kita. Nah, yang seperti itulah yang sekarang pembelajarannya diterapkan di sekolah-sekolah. Jadi sebagai bentuk pengaplikasian bahwa nilai-nilai keindonesiaan itu bukan hanya masalah Pancasila saja, tetapi bagaimana dia bermanfaat untuk hidup kita. Nah, kalau kita misalnya kaitkan dengan nasionalisme, ya kalau saya di PPKN, nasionalisme itu adalah dengan pembelajaran yang lebih mendalam, pembelajaran yang lebih menekankan kepada praktek-praktek, itu menurut saya jauh lebih menanamkan rasa nasionalisme, gitu ya. Contoh, kenapa kita harus menghormati bendera gitu. Jadi bukan hanya kamu setiap hari Senin upacara, kenapa begitu Bu? Ya memang harus begitu. Taunya gitu biar nggak telat aja gitu ya. Telat aja gitu. Enggak, bukan itu. Jadi pemahamannya bahwa hari Senin itu ya kenapa merupakan hari pertama. Jadi kan masih segar gitu ya, masih segar. Jadi penanaman disiplin itu lebih bagus, ya. Para pejuang kita itu sekian tahun itu memperebutkan bendera merah putih biar berkibar. Masa sih kita hanya dalam nggak nyampe 5 menit ya, menghormat nggak bisa. Iya. Padahal kecil sekali itu kegiatan yang bisa kita lakukan untuk menunjukkan nasionalisme. Kalingan caro pida norine berperang mati ya, gitu kan jadi taruhan gitu ya sama Perdua. Ya sangat luar biasa banget, ternyata sekolah sangat berperan penting terutama untuk guru-guru untuk bisa memberikan pembelajaran dan bukan hanya teori tapi pengaplikasian dari teori ini sama Perdua. Oke, nanti kita akan bahas lagi sama Perdua, jadi jangan ke mana-mana, tetap di Sepada. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak. Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro2 FM. Waktunya Pro2 Hitlist. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Hey, this is Taylor Swift. This is Brennan from Panic at the Disco. I'm the only one of me. Baby, that's the part of you. So let's fly away. I've never been so wide awake. No, nobody but me can keep me safe. I'm on my way. My name is Alan Walker. Give it up for Sabrina Carpenter. Please welcome Marshmello and Churches. Every day, you're saying the words that I want you to say. I'm on my way. Bersama Kak Diputu Rahayu SPD ya. Dan kita masih membahas tentang peran sekolah dalam menanamkan nilai keindonesiaan yang kita udah tahu ternyata peran sekolah itu sangat vital banget. Kemudian sangat luar biasa banget peran guru untuk bisa mengajarkan dan sekaligus juga mengaplikasikan seperti apa gitu ya keindonesiaan gitu guys. Nah tapi kita melihat lagi ke masyarakat. Kita sekarang melihatnya kalau udah berperan seperti itu pasti ada masalah-masalah yang terjadi gitu ya. Iya, Nah ini masalah Indonesia kemudian westernisasi, apalagi sekarang media sosial merajalela banget. Iya betul. Ini sangat mengganggu atau bisa juga dibilang sangat mempengaruhi anak sekolah atau sekarang bisa dibilang zamannya Gen Z gitu ya, untuk bisa istilahnya gampang banget masuk gitu loh. Yang viral itu bisa aja masuk cepat gitu ya. Betul. Bahkan sekarang kita nggak usah jauh-jauh. Kita lihat aja sesuai dengan norma Indonesia punya pakaian seperti ini gitu kan. Iya, Westernisasi masuk, viral masuk. Oh ternyata ada dress yang bentuknya kayak begini-gini yang lebih kece, lebih trends, lebih ini dikalahin sama itu kok. Iya betul. Nah ini kan menjadi suatu masalah juga ya, karena kita menanamkan nilai-nilai Pancasila dan juga nilai-nilai keindonesiaan. Melihat itu adalah ini bukan budaya Indonesia, tapi ini budaya yang masuk karena tren. Nah ini menjadi sebuah masalah juga mungkin untuk anak muda mungkin ini. Iya, baik. Jadi begini, kalau tantangan menurut saya ya, tantangan anak muda sekarang itu jauh lebih besar ketika saya masih muda zaman dulu. Ya. Sama ya. Kalau lebih. tantangan zaman dulu itu mungkin hanya masalah ekonomi. Ya, lebih ke sana. Masalah ekonomi ya. Mungkin ada hanya beberapa teman saja bawa sepeda motor ya. Jadi kalau kita naik angkot gitu ya, nunggu angkot, kemudian makannya pun nggak seperti sekarang. Nggak pernah lihat namanya. Kalau saya dulu waktu kecil tuh ya, Pak Dia, baru SMP baru tahu namanya es krim. Wah, iya. Iya kalau saya. Karena mahal. Iya, mahal dan saya di desa. Ah, kebetulan gitu iya, ya. taunya kan hitam putih. Tipenya hitam putih. Iya. Jadi kalau sekarang saya rasa walaupun dari segi ekonomi anak-anak itu sudah lebih bagus gitu ya, makanannya udah lebih bagus gitu. Kalau dulu yang penting kita ada sayur, ada sambal, oke lah kan itu. Kalau orang Indonesia apalagi anak Bali gitu ya. Tapi kalau melihat dari tantangan, mereka jauh lebih berat sekarang. Kenapa begitu? Kalau dulu kita tidak ada tantangan yang masalah namanya nilai-nilai yang berasal dari luar gitu ya. Karena kita nggak punya HP, belum ada HP zaman itu. Istilahnya jendela masih terlalu tertutup. Iya, kita taunya nilainya dari orang tua, dari guru gitu ya. Kan itu pedoman kita. Aman berguru nih orang kini, berarti sing ada land gitu kan. Nah kalau sekarang dengan adanya media sosial yang tadi Pak Adi bilang itu, bahwa anak-anak muda sekarang itu serangan nilainya banyak sekali. Ya, maka mereka bisa melakukan kompilasi. Oh ini loh kok bisa ya gitu. Di sini kok nggak bisa sih gitu. Nah, karena kita kalau zaman dulu mungkin gitu ya, bukan mungkin ini pasti juga ini ya, bahwa kita juga memiliki hal yang sama dengan mereka, ingin mencari sesuatu. Tetapi karena medianya tidak ada, jadi kita terbatas jadinya. Paling kita mencarinya di si Bobo dan lain sebagainya, si Kuncung gitu ya. Kalau sekarang kan dengan media sosial dan kemajuan teknologi, mereka bisa mengakses berbagai macam nilai dari berbagai negara yang belum tentu sama atau sesuai dengan kepribadian kita Indonesia. Nah, ini menjadi perang batin bagi mereka.
Ketika mereka ingin sesuatu yang wah, yang berbeda gitu loh, mereka dihadapkan pada pertentangan nilai yang ada di Indonesia. Nah, peran sekolah menurut saya sangat penting di sini. Kenapa? Apalagi sekarang dengan di beberapa rumah tangga, rumah pertama mereka, ayah ibunya gitu ya, bapak ibunya yang mungkin banyak bekerja, tidak pernah ketemu, mungkin ketemunya malam aja jam 10 atau besok paginya baru masuk sekolah aja sebentar. Jadi ketika menanamkan nilai itu kan kurang. Karena itu menurut saya peran sekolah sangat penting sekarang di dalam mengkonfirmasi nilai-nilai yang mereka dapatkan. Nah, karena itu sekolah dan guru menurut saya adalah harus belajar update dengan perkembangan zaman. Jadi mereka harus update, nggak boleh lagi mengatakan, wah ini gitu-gitu gen omongan gitu. Nggak boleh lagi seperti itu kayak zaman dulu itu ya. Sing tadi omongan gitu. Nggak. Jadi guru sekarang dan sekolah harus welcome dengan berbagai permasalahan sosial, terutama anak-anak, mengenai tentang perdebatan masalah nilai. Nah, lewat pembelajaran secara formal inilah kita bisa gitu ya mengarahkan siswa agar mereka memahami bahwa nilai-nilai yang mereka dapatkan belum tentu benar. Nah, sehingga ini sekolah ini menjadi tempat ruang yang baik bagi siswa untuk belajar menganalisis, kemudian belajar memecahkan masalah, kemudian bisa membedakan, oh ini sesuatu yang tidak baik ini sebenarnya gitu. Iya. Jadi kalau sekolah tidak bisa sekarang berperan seperti itu, kasihan anak-anak, kasihan remaja kita. Jadi mereka akan mendapatkan nilai-nilai yang belum tentu mereka sesuai dengan apa yang terjadi dalam masyarakat. Makanya kadang-kadang sekarang kan ada jurang menurut saya ya antara orang tua, orang yang dituakan dengan anak muda. Kadang-kadang orang tua itu menganggap, oh anak muda nih kengken nih jani gitu. Nah, sedangkan anak muda sekarang, orang tua tuh kolot itu. Nah, ini kan harus dijembatani nih, bukan dibiarkan. Ya, jembatan untuk memecahkan ini adalah sekolah sebagai tempat formal. Guru harus hadir, menjelaskan dengan baik bahwa nilai-nilai yang ada dalam masyarakat sekarang itu beraneka ragam. Namun kita harus bisa memilahnya dengan baik. Nah, seperti itu Pak Edi. Kalau jadi itu yang saya sih rasakan dan yang diperlukan gitu ya. Dan saya sudah juga mencobanya gitu. Mungkin rekan-rekan guru juga sudah semua mencobanya seperti itu. Ya, tapi dari sisi gurunya merasakan banget sih nggak sih istilahnya tantangan? Karena apa? Murid merasakan itu kan. Dari sisi pergaulan, apalagi tantangan kita sekarang udah media sosial, bahkan mungkin pergaulan ini menjadi yang sangat luar biasa dampaknya gitu kan. Apalagi ke sekolah udah masuk juga budaya itu kan. Betul. Yang tadinya mereka itu istilahnya sopan gitu kan. Mungkin ada karena mungkin di sekolah di luar itu merasa ada yang biasa aja sama guru atau seperti friendly gitu, akhirnya hilang budaya itu, budaya hormat atau mungkin yang lainnya. Itu kan kita melihatnya banyak dari masalah-masalah tentang murid ya istilahnya yang melawan guru. Sekarang guru tidak berani untuk lebih tegas lagi, tidak seperti zaman dulu. Zaman dulu salah sedikit penggaris kayu udah melayang tuh. Betul. Iya kan? Iya. Udah. Sekarang kan tidak seperti itu gitu lah. Apakah itu karena pengaruh budaya luar atau tren yang pendidikan zaman sekarang yang menuntut akhirnya seperti itu, Ibu? Seperti kayak zaman sekarang itu sudah Indonesia banget gitu. Pendidikan itu sampai istilahnya ketegasan hilang gitu. Sedangkan kalau kita melihat hasilnya, ya kalau misalnya kita lihat hasilnya ya melempem. Iya. Mungkin Ibu bisa tahu itu. Iya, begini. Kalau dibilang tantangan ya, walaupun saya misalnya sekarang berada di zaman sekarang gitu ya, tapi pernah juga mengalami menjadi guru ya di zaman walaupun tidak terlalu old sekali gitu ya. Artinya gini, tantangannya memang berbeda Pak Edi. Jadi tantangannya itu adalah kalau dulu guru itu tantangannya adalah bagaimana siswanya bisa membaca, bisa menghitung gitu. Itu aja tantangannya. Jadi kenapa? Karena dulu budaya untuk belajar itu rendah. Kan rendah kalau dulu. Artinya bersekolah itu tidak suatu yang keharusan. Jadi tantangannya adalah bagaimana guru mengapresiasi atau memotivasi siswanya nyak masuk kan cara pidan. Istilah anak baling orang yang penting nyak masuk berdemen be.
Nah, kalau sekarang bukan itu. Tantangannya bukan hanya itu. Jadi tantangannya adalah masalah nilai. Karena sekarang kalau dulu senakal-nakalnya murid, ketika sudah gurunya ngomong nggak berani. Saya udah punya temen itu di desa itu, nakalnya bukan main. Tapi ketika gurunya sudah melotot, nah udah kena kapur itu, udah langsung diem. Nah kalau sekarang kan beda. Yang pidana yang orang guru nih biar nakal, nah nu hormat ya gitu. Zaman dulu. Kalau sekarang siswa bisa tidak hormat dengan guru. Bahkan ngelawan. Ketemu dengan gurunya kalau tidak diajar mungkin tidak menyapa. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya bilang tadi bahwa kalau mungkin mereka itu melihat nilainya di luar. Bahwa menghormati seorang itu tidak harus dengan bilang selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, gitu ya. Bukan hanya itu. Jadi mereka melihat beberapa nilai itu dianggap pembenaran. Sedangkan kita di Indonesia kan punya budaya sendiri. Ya. Maka saya bilang tiap negara itu punya identitas sendiri. Punya budaya sendiri. Kita Indonesia harus punya budaya sebagai ciri khas. Kayak Jepang misalnya ketemu, kan? Kalau memberikan hormat kan bungkuknya amat kan. Jadi kita udah bisa lihat, oh ini orang Jepang nih gitu. Itu sebagai bentuk identitas. Di Jepang itu sudah dilakukan itu. Sangat itu. Nah, kita di Indonesia memiliki budaya itu, sopan santun. Makanya kalau kita mungkin masih ingat ya, kalau kita zaman dulu itu kalau lewat dengan orang tua, kita disuruh apa? Tabe, gitu ya. Selang margi gitu ya. Kita kan nyelang margi gitu. Bahkan sampai pernah kata dijadikan lelucon. Selang lantang. Iya kan? Nah, itu adalah bentuk sebenarnya membelajarkan kita untuk mengasah empati kita, membelajarkan kita mengasah kesopanan kita, mengasah rasa sayang kita sebagai bentuk ciri khas biar tidak hilang. Ya, negara itu dikenal kan karena budayanya. Ya, contoh Indonesia, Bali. Bali dulu kenapa bisa dikenal sebagai daerah pariwisata? Karena budayanya. Bukan karena diskoteknya Mbak Di. Iya benar. Iya kan dulu kan benar. Pertama kali itu karena budayanya. Karena itulah budaya itu menjadi aset. Gitu. Karena itu dalam pendidikan saya sangat concern sekali dan sangat setuju ketika budaya-budaya baik itu lebih diprioritaskan. Karena itu merupakan ciri khas. Iya, jadi itu merupakan ciri khas. Apa yang harus menjadi tantangan guru? Yaitu bagaimana mereka menjadikan siswa selain pintar, mereka juga memiliki ciri budaya bangsa Indonesia, kesopan santunannya, budi pekertinya, gitu ya, ketaatan terhadap nilai-nilai. Ya, tidak. Jadi kita bukan berarti kita mengajarkan pada siswa tidak boleh menerima budaya-budaya dari luar yang baik, enggak. Kita memberikan bahwa ada juga loh budaya-budaya baik yang perlu kita tiru. Contohnya etos kerja. Iya, kan seperti itu. Kalau mereka time is money gitu. Jadi mereka bekerja keras dan lain sebagainya. Kita sering memperlihatkan bagaimana ada budaya-budaya baik yang perlu kita contoh. Ya, kalau dulu mungkin kita agak ogah-ogahan gitu ya. Nah, sekarang dengan budaya etos kerja itu kita tanamkan juga. Tetapi tidak boleh melepaskan daripada budaya-budaya baik kita. Nah, itulah peran sekolah sekarang. Dengan pembelajaran yang sekarang, saya memiliki keyakinan kalau kita semua mau bergerak ini, artinya guru, sekolah gitu ya, memberikan ruang, saya rasa permasalahan-permasalahan yang ada di luar, ya, contoh kan banyak itu, misalnya sikap hedo, itu, westernisasi, gitu ya, kemudian apa itu seks bebas, ya, cara berpakaian dan lain sebagainya. Ya, itu bisa ditanggulangi ketika siswa itu disentuh dengan baik, dengan tepat ini, dengan baik dan tepat, ya, agar nilai-nilai yang kita punya itu bisa dipahami dengan baik. Misalnya, you boleh modern, ya, tapi basic nilai-nilai kehidupan itu nggak boleh sampai hilang. Iya, kan seperti itu. Jadi sama seperti kita di Bali itu ya, membuat Banten itu boleh kok. Pakai apel merah boleh. Tapi basicnya jangan hilang. Apa itu?
kacang sahur talohnya itu jangan Iya. sampai hilang. Jangan gambar diisi kacang sahurnya. Saya sering mengatakan begitu. Karena itu apa? Itu basic. Iya, basic. Itu basic. Kemudian tumpengnya jangan dihilang. Jangan nanti gambar tumpeng diisi. Ya, jadi itu basicnya karena memiliki apa? Dia memiliki nilai, memiliki filosofi. Nah, sedangkan yang lain penghiasnya sebagai bentuk kita ya istilahnya mengikutilah perkembangan zaman gitu. Kalau dulu kan cuma apel Malang, bolehlah kita makan apel merah sekarang Pak Dia. Iya. Dulu anggurnya anggur Banjar. Iya, benar. Sekarang boleh dong anggur autumn. Benar. Iya. Istilahnya semakin menarik juga ya isinya. Istilahnya budaya luar bisa menjadi sebuah pelengkap untuk kita, Boleh, tapi jangan menghilangkan cirinya. Betul. Dasarnya seperti apa ya? Iya, Seperti tadi. karena kalau itu hilang, maka rohnya akan hilang. Ya. Kalau manusia rohnya hilang, apa yang terjadi? Mati. Mati. Ya, itu yang terjadi teman-teman dua. Jadi budaya sebenarnya adalah kamu itu bisa memahami dasar nilai-nilai Indonesia, nilai-nilai Pancasila itu sebagai rohnya, sedangkan untuk budaya luar itu adalah sebagai pelengkap. Ya, ya nggak mungkin istilahnya kamu itu datang ke pesta di posisinya nggak pakai modern kan? Ya, nggak mungkin tertutup gitu yang seharusnya gitu ya, bukan. Tapi istilahnya pada tempatnya. Pada tempatnya. Oke. Jadi seperti itu bijaknya teman-teman dua, kamu bisa sebagai anak muda, tapi anak muda yang tetap modern, tapi tetap juga menanamkan nilai keindonesiaan. Oke, buat kamu teman-teman dua yang ingin bertanya, masih kita tunggu ya teman-teman dua di Sepada sampai jam 9 pagi ya. Oke, nanti kita mau ngobrol lagi bersama Kak Rai, jadi jangan kemana-mana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga. Kayak ruang buat sharing cerita kamu. Paket. Hah? Sarbagita? Sarbagita, saatnya berbagi cerita. Dengerin atau baca info viral kekinian. Trending, yang viral. Woi Kak! Jangankan sebelum berangkat, baru bangun aja, kadang kita langsung ambil handphone kan? That's why kita perlu tahu info update soal teknologi. Kamu udah pakai AI yang mana nih? BTW, kalau habis berkegiatan, mood kan turun tuh. Bangkitin lagi, request lagu di Pro 2 FM. Waktunya Pro 2 Hit List. Perut lapar. Kita ini lapar. Dengerin rekomendasi kuliner dan jajanan UMKM bikin ngiler. Habis makan, udah kenyang, jangan lupa self-reward. Bukan self-reward itu ya, tapi ini. Yes, olahraga. Dengerin info dan beritanya. Ada yang happening dari dunia entertainment juga. Oh, kulit kerang ajaib. Apa yang harus kami lakukan supaya bisa keluar dari hutan ini? Tidak ada. Mantep ya, kalau mood bisa bagus terus, biar jadi smart people, melek isu kekinian di Indonesia dan mancanegara, kayaknya afdol ya. Tradisi Bu Pertiwi alias Tanah Bali jangan dilupain. Cek Dewasa Ayu, gatre terkini seputar Bali. Dan dengerin lagu Bali juga. Udah mulai larut, on the way istirahat, pastinya butuh yang rileks ditemenin lagu-lagu yang kamu suka. It's time for Request Time. Bahas film,
Dengerin terus ya, Pro 2 RRI Singaraja, teman terbaik kamu. Kita Hai, lakukan aku punya itu kan gitu jadi Iya, pertanyaan. Ya, apa yang harus kita lakukan? Solusinya apa? Nah, otomatis ini garda terdepannya adalah guru-guru di sekolah. Otomatis juga bagaimana caranya dari permasalahan ini menjadi suatu jawaban untuk bahwa sekolah itu berperannya itu untuk menanamkan nilai keindonesiaan, Ibu. Iya. Jadi kalau menurut saya selaku pendidik ini ya, Mbak Dia, guru dan sekolah harus diberikan ruang yang luas. Dalam hal ini adalah harus diberikan ruang merdeka untuk menanamkan nilai-nilai ini. Jadi ketika kita melakukan pembelajaran di sekolah, gitu ya, walaupun masalah misalnya ada tentang hak asasi manusia gitu, ya, jangan sampai hak asasi manusia ini mengekang atau menekan guru tidak berani untuk memberikan sesuatu atau melakukan misalnya pendidikan yang sesuai dengan aturannya. Jadi kalau sekarang saya melihat bahwa kan guru-guru banyak yang takut memarahi muridnya. Karena apa? Karena mereka takut, nanti saya disalahin nanti. Ya, takut nanti saya dipenjara nanti. Takut saya nanti diintimidasi nanti. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika seseorang guru gitu ya, karena guru juga kan manusia. Ketika mereka berhadapan dengan itu, apa yang terjadi? Bahkan mungkin ini bisa dilakukan oleh semua orang. Maka yang terjadi adalah menyelamatkan diri sendiri. Daripada saya dipenjara, lebih baik saya ya lakukan ya sesuai dengan gini saja gitu. Padahal ada bisa lebih yang dilakukan oleh guru ketika menghadapi permasalahan-permasalahan siswa di sekolah. Kan kadang treatment itu berbeda-beda, sama seperti orang sakit. Kalau sakitnya parah, maka treatmentnya kan juga harus lebih berat. Iya, di murid juga sama seperti itu. Karena itu, menurut saya, berikanlah ruang kepada guru untuk melakukan pendidikan semaksimal mungkin. Guru pun pasti sudah menyadari, artinya sejauh mana ya tindakan yang harus dilakukan oleh seorang guru, seorang guru kepada siswanya. Ya, saya juga tidak setuju kalau ada misalnya guru melakukan kekerasan fisik gitu ya, yang keras seperti memukul itu zaman dulu itu ya, membawa pedang ke sekolah gitu ya. Ya, kalau dulu kan gurunya itu membawa apa itu dia? Kayu. Kita tidak potong kuku saja sudah kena. Dah, kita nggak berani menangis kan? Dan anehnya kita nggak berani bilang sama orang tua kita ya. Iya. Ya kalau malah kita kalau kasih mengadu sama orang tua, apa yang dilakukan orang tua? Justru orang tua balik. Orang tua balik kita yang dimarahin. Ya, nyen ngurein sing ngetep kuku. Ya, bang. Nah, kan begitu. Kalau sekarang kan berbeda. Ya, mungkin gitu ya, karena pemahaman mengenai hak asasi manusia sudah tinggi sekarang. Ya, cuma jangan sampai masalah hak asasi manusia itu mengekang kebebasan guru. Jadi kebebasan guru, hak guru untuk memberikan treatment lah kepada siswanya, terutama kepada siswa-siswa yang bermasalah. Gitu. Jangan sampai guru hanya berbicara ya sedikit keras sudah dibilang pelanggaran HAM. Ini kan berat ini. Nah itu. Ya, kan tidak semua guru bisa membahasakannya gitu ya dengan apa ya, dengan bagus misalnya ya. Jadi itu yang menyebabkan mereka daripada saya kenal lebih baik ya sudahlah gitu. Contoh misalnya sudah berkali-kali salah itu misalnya, ya sudahlah gitu. Jangan gini ya. Ya kadang kan treatmentnya nggak tepat itu, karena kesalahan yang dibuat oleh siswa itu melebihi dari batas. Maka kita akan melakukan treatment yang juga yang berbeda. Untuk apa? Tujuannya adalah untuk kebaikan daripada siswa itu sebenarnya. Karena itu menurut saya perlu adanya kolaborasi yang bagus antara guru dengan orang tua. Ini nggak bisa lepas. Iya, jadi nggak bisa dong keluarga itu atau orang tua itu melepaskan. Nah, bang, bu, sekolah igen ngitungan gitu. Iya. Nggak bisa zaman sekarang gitu. Harus ada kolaborasi. Biar artinya bahwa ketika kita melakukan pendidikan di sekolah, jadi guru dan orang tua itu sama-sama memiliki tujuan. Bahkan kalau bisa kan kalau anak tiangnya beli cek orain bebu gitu. Nah, kan itu bagus ya. Iya, enak jadinya. Sehingga kita pun kamu salah loh. Nanti tak bilang orang tuamu udah tahu kok. Minimal dia,
saya nggak enak nih sama orang tua saya gitu. Nah itu ada. Jadi itu yang harus dilakukan dalam pendidikan yang sekarang, gitu. Seperti itu, Pak. Oke, berarti itu dia Taman Pride 2 ya. Jadi sebenarnya ada solusi, apapun itu ada solusinya. Salah satu yang tadi diberikan sama Kak Rahayu atau Bu Rahayu ya, tentang gimana sih caranya untuk menghadapi permasalahan yang sekarang. Oh, berarti adanya komunikasi. Ya, jangan sampai antara orang tua dan juga guru di sekolah itu nggak nyambung. Betul. Yang ada jadi ya ini murid kan, karena jembatannya cuma satu. Betul. Anak kan, Betul. anak murid ya. Istilahnya kalau ini salah ngomongnya ke orang tua bisa jadi masalah gitu. Betul. Itu yang terjadi Iya. hingga sampai sekarang. Dan tapi kalau misalnya itu bisa berkolaborasi, itu bisa mendidik anak dengan baik. Betul. Ya. Oke, mungkin ada closing statement Ibu tentang topik kita hari ini, peran sekolah dalam menanamkan nilai Indonesia. Baik, jadi bahwa pendidikan anak, gitu ya, bahwa pendidikan anak itu akan berhasil ketika terjadi kolaborasi yang bagus antara sekolah dengan orang tua. Ya. Bahwa semodern apapun zamannya, bahwa kita memiliki kewajiban, sekolah, guru, orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan dasar-dasar yang kuat bagi siswa, yaitu dasar-dasar nilai-nilai kebaikan yang sudah ada, gitu ya, yang sudah memang teruji, yaitu adalah nilai-nilai norma-norma yang baik, yaitu Pancasila. Jadi semodern apapun bangsa kita sekarang, gitu ya, zamannya, bahwa sebuah keniscayaan kita selaku guru, selaku sekolah, orang tua menanamkan nilai basic yang tidak boleh sebagai bentuk jati diri kita. Karena ketika jati diri itu, nilai-nilai itu hilang, maka roh identitas kita sebagai bangsa akan hilang. Oke, itu dia Taman Pride luar biasa banget ya. Sebenarnya masih banyak hal yang kita bisa bahas dari topik kita kali ini karena sangat luas sekali ya. Apalagi kita ngomongin soal banyak sudut pandang kita bisa lihat ya permasalahan dan juga bagaimana sih sebenarnya untuk bisa mendapatkan ilmu keindonesiaan. Karena selain di rumah, selain di lingkungan, sekolah yang paling penting ini. Betul. Dari jam 8 sekarang sampai jam 4 sore kamu ada di sekolah ya. Iya, betul. Otomatis guru di sini peran pentingnya luar biasa banget. Tapi terima kasih buat Ibu guru dan seluruh guru di Indonesia yang sudah selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat murid-murid atau mungkin juga generasi muda Indonesia yang pastinya. Terima kasih Ibu yang terima kasih sudah memberikan ilmu kali ini. Iya, terima kasih. Yang pastinya ilmunya luar biasa banget, kita mendapatkan nilai. Oh, ternyata kita sekarang tahu sekolah itu sangat berperan penting untuk menanamkan nilai keindonesiaan. Terima kasih Ibu. Terima kasih, sama-sama. Itu dia Rodo untuk lihat Dialog Sepada. Thank you banget buat kamu yang sudah stay tune pastinya untuk di Sepada kali ini. Dan masih ada Gus Adi yang nemenin kamu untuk di Sepada sampai nanti di Santai Siang jam 12 siang. Jadi jangan kemana-mana. Hai, aku punya cerita nih buat kamu. Bangun pagi, siap-siap buat berangkat sekolah, kuliah, kerja. Pastinya butuh asupan kan? Eits, bukan cuma sarapan, tapi asupan mood juga.